MB ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Operasi tangkap tangan kali ini KPK juga mengamankan uang sebesar 205 ribu dolar Singapura. Saudara pengusaha Surya Darmadi adalah pemecah rekor kasus korupsi dengan kerugian paling tinggi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurayudia Hasanah dengan NIM 22301241137. Saya dari semester 1 kelas 24A di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adiaksa. Di sini saya akan memaparkan materi tentang anti korupsi. Anti korupsi, lebih dari sekedar kata, korupsi, kata yang sering kita dengar, namun maknanya sering kali terasa abstrak, jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, korupsi adalah seperti kanker yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia bukan hanya sekedar pencurian uang, tetapi juga pencurian harapan, pencurian masa depan, dan pencurian keadilan. Untuk memahami anti korupsi, kita perlu melihatnya dari berbagai perspektif, bukan hanya sebagai sebuah isu hukum, tetapi juga sebagai sebuah gerakan sosial, sebuah pertarungan nilai, dan sebuah tanggung jawab bersama. 1. Korupsi lebih dari sekedar uang hilang. Bayangkan, sebuah kue besar, kue pembangunan negara. Kue ini dibiayai oleh pajak rakyat, keringat, dan jerih payah setiap warga negara. Korupsi adalah tangan-tangan jahil yang mencuri sepotong kue demi sepotong kue itu, sebelum kue tersebut sampai ke tangan rakyat yang berhak menerima. Akibatnya, jalan-jalan rusak, sekolah kekurangan buku, rumah sakit kekurangan alat kesehatan, dan kesejahteraan rakyat terabaikan. Ini bukan hanya tentang uang yang hilang, tetapi tentang kesempatan yang hilang, potensi yang terbuang, dan harapan yang pupus. Korupsi menciptakan ketimpangan sosial yang semakin mengikis rasa keadilan dan memicu kemarahan dan frustasi. 2. Anti korupsi sebuah gerakan sosial. Anti korupsi bukan hanya tugas pemerintah atau aparat penegak hukum. Ini adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Ini adalah gerakan sosial yang membutuhkan partisipasi aktif dari setiap individu, mulai dari hal kecil seperti menolak, memberikan suap, melaporkan tindakan korupsi yang kita saksikan hingga menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para pemimpin. Kita perlu membangun budaya anti korupsi di masa kejujuran, integritas, dan keadilan menjadi nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Ini membutuhkan perubahan mindset, perubahan perilaku, dan perubahan sistem. Yang ketiga, ada anti korupsi pertarungan nilai. Perjuangan anti korupsi adalah pertarungan nilai. Di satu sisi, ada nilai-nilai kejujuran, integritas, keadilan, dan tanggung jawab. Di sisi lain, ada godaan, kekuasaan, uang, dan keserakahan. Anti korupsi membutuhkan untuk melawan arus, untuk menolak godaan, dan untuk tetap teguh pada prinsip-prinsip moral. Ini adalah pertarungan yang tidak mudah, membutuhkan komitmen yang kuat dan konsistensi yang 4. Anti korupsi sistem yang kuat dan transparan. Sistem yang kuat dan transparansi adalah kunci utama dalam pemberantasan korupsi. Sistem yang lemah dan tidak transparan menciptakan celah bagi para koruptor untuk beraksi. Oleh karena itu, perlu memperkuat sistem hukum, meningkatkan pengawasan, dan mendorong transparansi dalam pemerintahan dan sektor publik. Teknologi juga dapat berperan penting dalam hal ini dengan pemanfaatan data dan informasi secara terbuka dan akuntabel. Kelima, ada anti korupsi harapan untuk masa depan. Perjuangan anti korupsi adalah investasi untuk masa depan. Dengan memberantas korupsi, kita dapat menciptakan Indonesia yang lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih berkelanjutan. Generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam gerakan ini.
Mereka adalah harapan bangsa, agen perubahan yang dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Mereka perlu didikan dan dibekali dengan nilai-nilai anti korupsi sejak dini, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Anti korupsi bukanlah utopia, tetapi sebuah cita-cita yang harus terus diperjuangkan. Ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kerja keras, kesabaran, dan komitmen dari semua pihak. Namun, dengan tekad yang kuat dan kerjasama yang solid, kita dapat menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi, Indonesia yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Mulai dari kita sendiri, mari kita tanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan anti korupsi sebagai gaya hidup, bukan sekedar slogan. Sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.